melibatkan 21 anggota BPD API Riau. Kegiatan pendampingan yang sangat intensif bagi para peserta dikerjakan oleh Wiyasa sebagai Fashion Accelerator serta mendapat dukungan penuh dari PT Asia Pacific Rayon, produsen serat rayon terkemuka di Indonesia yang memiliki operasional di Provinsi Riau. Teman-teman media dan undangan sekalian, mengawali acara pagi ini, perkenankan saya Iren menyapa tamu undangan kami, yaitu yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mas Menteri Sandiaga Uno, yang telah berkenan memberikan sambutan pada acara kita pada hari ini. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Riau, Bapak Haji Syamsuar. Kemudian saya juga ingin menyapa Ketua BPD API Riau yang juga merupakan Direktur Asia Pasifik Rayon, Bapak Basri Kamba, Co-founder Wiyasa, Mbak Sera Mutia, Kepala Divisi Kebijakan Publik dan Pemerintah Daerah Tokopedia, Bapak Emi Rizan. Berikutnya Co-founder Suara Gembira, Mas Rifan Rahman. Selamat pagi dan selamat datang di Jakarta Fashion Hub. Bapak, Ibu, dan teman-teman media sekalian, perlu juga saya informasikan bahwa acara kita pada hari ini juga dapat disaksikan secara live melalui saluran YouTube Asia Pacific Rayon dan Tokopedia Play. Dan berbicara tentang Melayu, budaya Melayu itu sangat erat dengan pantun. Maka hari ini saya akan memulai dengan berpantun. Beramai orang pergi ke pekan, membawa nampan di atas tandu. Selamat datang kami ucapkan dalam peluncuran Melayu Merindu. Mengawali pertemuan kita pada hari ini, mari kita simak sambutan Gubernur Provinsi Riau, Bapak Haji Syamsuar yang telah kami rekam sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Provinsi Riau memiliki kebudayaan Melayu yang luhur, termasuk wastra yang harus dilestarikan oleh generasi muda. Atas nama pemerintah Provinsi Riau, kami mengapresiasi BPD Asosiasi Pertekstilan Riau yang telah menggagas program Melayu Merindu untuk mengangkat kembali wastra Riau serta memberdayakan UKM Riau bidang tekstil dan fashion. Saya juga mengajak kepada masyarakat Riau untuk mendukung program ini dengan salah satunya berbelanja karya lokal anak muda Riau. Harapan kami, program ini dapat menjadi contoh program sejenis untuk daerah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Syamsuar yang telah memberikan kata sambutan. Kemudian mari kita simak sambutan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mas Menteri Sandiaga Uno yang telah kami rekam sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Inovasi perlu terus dilakukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang positif menuju era ekonomi baru. Industri kreatif fashion terutama wastra Nusantara harus terus dikembangkan karena memiliki potensi pasar yang besar baik untuk konsumen lokal yang menjadikan sebagai daya tarik wisata penopang perekonomian bangsa. Dalam kesempatan ini, saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses kepada program Melayu Merindu, Mbak Sera Mutia, selaku CEO dari Wiyasa, The Fashion Ecosystem dan Accelerator, serta Bapak Basri Kamba, selaku Ketua API, Asosiasi Pertekstilan Indonesia. BPD Riau, merangkap Direktur Utama Asia Pacific Rayon. Tak lupa ucapan selamat dan sukses untuk para pengrajin serta pelaku fashion startup lokal Riau atas peluncuran Melayu Merindu dengan produk dan karya terbaik dari Riau. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mempromosikan produk ekonomi kreatif lokal, terutama subsektor fashion di kategori wastra Melayu. Dengan hadirnya produk baru hasil karya dari para pengrajin serta pelaku fashion startup Riau yang tergabung di dalam API Riau ini, saya berharap produk lokal Indonesia khususnya wastra Melayu dapat kembali berjaya dan juga bertransformasi menjadi salah satu kebanggaan Indonesia, terutama bagi generasi muda. Saya ucapkan salam untuk seluruh mitra Melayu Merindu di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih juga untuk Tokopedia yang telah memberikan dukungan sebagai platform marketplace untuk produk dan karya Melayu Merindu, sehingga bisa memulai untuk menjangkau pasar online yang diharapkan memperluas
lapangan kerja, peluang usaha, serta memberdayakan UMKM lokal kita. Tidak lupa saya akhiri dengan pantun penutup. Sungguhlah cantik gadis berbaju kurung, membuat keluh setiap lelaki yang ingin berkenalan. Melayu merindu, layaklah kita dukung. Kolaborasi Ciamik ciptakan wastra Melayu kekinian. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Wonderful Indonesia. Terima kasih Mas Menteri, pantun yang sangat menarik. Terima kasih juga atas dukungan yang luar biasa pada pengembangan wastra dan fashion Riau yang tergabung dalam program Melayu Merindu. Selanjutnya saya akan mempersilahkan Ketua BPD API Riau, Bapak Basri Kamba, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Apa sih yang menjadi mimpi API Riau melalui program Melayu Merindu ini? Baik, terima kasih Iren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Santi. Pertama, saya ingin mengucapkan apresiasi yang tak terhingga kepada Pak Gubernur kami Riau, Samsua, jajaran Pemda Provinsi Riau, dan Mas Menteri tentunya dengan jajaran di Kemenparekraf, teman-teman dari biasa, official marketplace partner kami di program Melayu Merindu ini, Tokopedia, kemudian kawan dari Suara Gembira, anggota API seluruhnya, kemudian kawan-kawan di Asia Pasifik Rayon, serta di Jakarta Fashion Hub, dan kawan-kawan media yang kemudian berkenan hadir. Baik, saya tentunya juga akan mulai dengan pantun. Pantun Melayu berlima-lima, ditambah gambus menjadi syahdu. Marilah kita bersama-sama dukung kolaborasi Melayu Merindu. Kawan-kawan, baik yang offline maupun online, BPD API Riau memang pernah ada, tapi telah mati suri sejak 14 tahun lalu. Bersama beberapa pengrajin dan fashion designer setempat, termasuk Uni, yang saya lihat sudah ada juga di Zoom ini, kami hidupkan lagi dengan semangat yang sangat-sangat sederhana, yaitu yang disampaikan Pak Gubernur tadi, membangkitkan pengrajin dan desainer muda, ekonomi kreatif, anak muda Riau, kemudian tentunya wastra Melayu. Beda dengan kawan, kita satu sepakati, desain harus sesuai zaman. Ya, yang kedua, cara perjualan juga sudah harus beda. Dan desain yang kita pakai itu harusnya ready to wear, bukan catwalk dan pajangan semata. Karena target kami di BPD API Riau ini bukan Paris, bukan London, bukan New York, bukan Milan. Target kami adalah pasar di Riau, persis tadi disampaikan oleh Pak Gubernur dan Pak Menteri, Mas Menteri juga. Pasar di Sumatera dan negara jiran juga cukup besar, apalagi pasar Indonesia. Mau bicara apa kita? Pakaian muslim, modest fashion, loungewear, seragam, pakaian casual, pakaian olahraga. Dan pasar menengah itu besar sekali. Maka kalau kita lihat ya brand-brand internasional, brand-brand global yang masuk ke Indonesia itu, target mereka adalah yang medium market, yang harganya ratusan ribu, bukan juta-jutaan. Jadi itu salah satu cara. Nah, apalagi ini penting sekali. Riau adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki pabrik serat viskos atau rayon yang terpadu terbesar. Rayon atau viskos merupakan salah satu bahan yang menyokong sustainable fashion karena sifatnya yang terbarukan, artinya tanam, panen, tanam, panen, itu siklus. Jadi dia terbarukan. Dan kemudian pula mudah
designer Api Riau dengan biasa, dengan APR dan marketplace seperti Tokopedia. Pertama, setelah kami menyepakati itu kami audiensi ke Pak Gubernur, kemudian ke Pak Kadis Perindustrian di Riau. Setelah itu kita lakukan seleksi, presentasi dari 30 orang itu sepakatilah ada 24 awal-awalnya brand tersebut untuk melaksanakan program lagi. Tentu masih banyak PR yang harus kami lakukan. Jadi harapan kami, kawan-kawan, semoga program awal ini dapat menjadi daya dorong untuk membangkitkan kembali Wastra Melayu tersebut, sekaligus menarik daya jual dan kemudian menarik juga investasi masuk ke Riau, karena di tengah daripada supply chain industri tekstil ini masih ditentukan di luar Jawa, jadi tidak tersentral di Jawa. Jadi acara kita hari ini barulah sebuah awal dukungan dari Pemda dan masyarakat dan anak muda Indonesia, khususnya Riau, tentu menjadi penting. Saya tutup dengan pantun, emak menenun benangnya merah, tenun dijual sampai ke Bogor. Mari tonjolkan karya kreatif daerah, janganlah kita bergantung sama produk impor. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basri atas kata sambutannya, luar biasa. Nah, berbicara mengenai rayon nih teman-teman, kebetulan hari ini saya juga lagi memakai outfit dari salah satu karya Wastra Melayu dari Wiyasa. Nah, ini kebetulan ini adalah denim, tapi memiliki bahan rayon. Enak banget bahannya. Jadi kalau misalnya teman-teman semua nih yang pengen cobain bahan rayon dan tentunya tetap bangga buatan Indonesia dan tetap keren dan kece, kalian bisa langsung check out di Tokopedia, tinggal langsung klik. Oke, selanjutnya saya akan mempersilakan Mbak Seira sebagai salah satu co-founder Wiyasa sebagai Fashion Accelerator di Indonesia yang mendorong fashion designer untuk kelas menengah atau skala mikro untuk menyampaikan suka dukanya dalam membangun program Melayu Merindu ini. Silakan Mbak Seira. Terima kasih Iren. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh supporting partner yang telah mendukung sampai akhirnya kita bisa launching secara bersama-sama untuk program Melayu Merindu ini. Salah satunya terutama dengan Asia Pacific Rayon yang sudah memberikan dukungan yang cukup sangat luar biasa, baik bagi Wiyasa bahkan juga untuk para UMKM di Riau dan pengrajin, memberikan edukasi dan lain-lain gitu dari sisi pengenalan material fabric itu luar biasa sekali. Lalu berikutnya mungkin sudah pasti karena di sini kami bekerja sama juga dengan Api Riau di sini dan kami bisa menemukan istilahnya brand ataupun pengrajin yang memang memiliki potensi gitu, yang memiliki potensi untuk bisa mengeksplor market lebih luas lagi. Dan juga kepada teman-teman di tim di Tokopedia, terima kasih banyak telah mensupport sebagai official marketplace untuk Melayu Merindu. Ya kalau misalkan bicara untuk suka duka di Melayu Merindu ini luar biasa sekali ya, gitu. Jadi naik turun sebenarnya, gitu. Jadi memang dari sini Wiyasa di sini kami melihat dari dulu memang dari visi dan misi dari Wiyasa itu sendiri. Selain kami memberikan program atau edukasi, mungkin yang membedakan adalah kami tidak memberikan edukasi secara template. Karena kembali lagi yang kami lihat bahwa pelaku UMKM terutama gitu, mereka memiliki produk yang berbeda-beda, target market yang berbeda-beda. Jadi tidak mungkin kami memberikan program yang secara template yang akhirnya mereka harus mengikuti yang belum tentu sesuai dengan produk ataupun target market mereka. Itu dia kenapa mungkin program kami bisa dibilang cukup lama gitu, karena kami melakukan ini kebanyakan ya hampir 80% kita melakukan secara one on one. Jadi meskipun program kita melakukan online, kita sempat ketemu secara langsung juga dan diteruskan lagi via WhatsApp grup dan lain-lain. Jadi itu terus menerus setiap hari. Dan di sini tantangan bagi kami adalah kami melihat potensi yang cukup luar biasa yang kita temukan di daerah Riau yang dimiliki oleh baik para pengrajin tenun dan batik juga para pelaku fashion startup di sana. Cuman itu tadi gitu. Kami ingin memperkenalkan sesuatu gitu supaya mereka tidak hanya mengikuti program
dan setelah itu mereka tidak tahu arahnya kemana. Jadi mungkin yang sering kita sebut adalah what's next gitu. Jadi di sini kami bukan hanya memberikan edukasi atau pelatihan, tapi kami di sini juga membantu mereka. Di sini juga dibantu juga dengan Asia Pacific Rayon gitu untuk memperkenalkan mereka lebih dalam lagi mengenai ya sudah jelas ya kalau kita bicara wastra mereka udah pasti pengrajin tuh paling tahu lah itu gitu. Nah cuman yang sering kita lihat kadang-kadang mereka menjadikan wastra itu menjadi bentuk produk akhirnya berujung hanya di souvenir atau enggak mungkin seragam gitu kan, atau mungkin pesan ya custom by order gitu kan, cuman kayak gitu aja gitu. Nah di sini kita lihat potensi ini ada, lalu kalau misalkan ini terus-menerus seperti ini dan hanya di showcase dengan gaya mahal gitu, misalkan seperti fashion show atau apa, nah itu menurut kami sangat sayang sekali gitu, karena kembali lagi sudah istilahnya berapa dekade berjalan dikemas dengan gaya seperti itu dan akhirnya transformasi mengenai wastra itu sendiri ya sampai di situ aja gitu. Itu tadi kenapa kami mencoba bagaimana caranya dari apa yang kami bisa di sini selain program pelatihan, kami juga melihat strategi apa yang bisa kami berikan gitu. Jadi di sini kami persiapkan semuanya, kami siapkan penyerapan produknya. Di sini ada platform Tokopedia, lalu kami siapkan bagaimana caranya supaya target market apa nih yang bisa membawa ini lebih melesat lebih tinggi lagi, berakselerasi lebih cepat lagi. Nah di sini kami bekerja sama juga dengan teman-teman dari Suara Gembira gitu kan, dengan komunitas generasi muda pencinta wastra yang cukup luar biasa gitu. Dengan harapan kami dengan target market generasi muda, otomatis wastra terutama wastra Melayu ini bisa lebih cepat berakselerasi di pasar, terutama tekstil dan fashion gitu, dan bisa juga menembus market digital gitu. Dan kami berharap sekali dan alhamdulillah ya kami mendapat support yang luar biasa juga dari Tokopedia gitu. Dan di sini teman-teman dari UMKM Riau juga memiliki kesempatan yang sangat luas gitu untuk bisa menembus market digital terutama gitu. Dan di sini kami juga bukan hanya mengonboardingkan mereka gitu kan, tidak, tapi betul-betul kami in detail gitu mengajari mereka gitu pentingnya mulai dari sisi visual, product description, lalu bagaimana mereka men-setting harga dan lain-lain gitu. Mungkin aku boleh tanya sedikit nih Mbak Sera, tadi kan sempat mention nih kalau Wiyasa ini memberikan pelatihan. Nah boleh tahu nggak sih kira-kira pelatihan seperti apa sih yang diberikan untuk UMKM yang ada di Riau ini? Kan biasanya mungkin ada edukasi, mungkin dari segi marketing atau mungkin dari segi lainnya. Bisa dijelaskan nggak sih Mbak? Ya, mungkin tadi seperti yang aku sebutin ya gitu, bahwa pelatihan dari kami itu sifatnya mungkin berbeda gitu dengan beberapa pelatihan yang sering kita temui gitu. Jadi satu, di sini kami tidak memberikan ini secara template, pastinya kita sesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing pengrajin ataupun brand itu sendiri, UMKM lah ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kedua, di sini kami melihat banyak sekali potensi. Mungkin ini makanya kita berharap banget ya ini nggak sampai seperti kata Pak Basri tadi, nggak nyampe cuman di Riau aja nih, kita kepengen ini di daerah-daerah lain bisa berjalan, karena kita melihat banyak sekali potensi yang ada di daerah-daerah, tapi terkadang mereka tidak tahu bagaimana mengeksplor. Satu itu, lalu kedua mereka tidak memiliki akses atau network gitu, dan akhirnya mereka bisa dibilang hilang kesempatannya, mungkin kalah dengan bisa dibilang ya market yang ada di Jawa ya, terutama yang lebih cepat lah jalannya. Nah di sini kami mencoba membuktikan, dan kami nggak cuman asal pengen mereka on board lalu mereka berjualan lalu hilang. Jadi yang kami lakukan itu tadi benar-benar in detail, kami satu persatu betul-betul kita grooming gitu kan, dan untuk mereka mengerti, dan itu memang tantangannya cukup luar biasa gitu, karena tidak semua dari mereka mengenal digital secara detail gitu kan. Jadi tapi di sini yang luar biasanya dari mereka mau untuk belajar gitu. Itu luar biasa sekali, dan itu menurut saya value yang perlu terus dipupuk gitu, terutama mungkin dari Pemprov Riau ya gitu, bisa terus mengadakan program-program atau grooming yang istilahnya lebih berkelanjutan gitu, nggak cuman hanya acara fashion show gitu kan. Jadi yang kita lihat seperti itu, karena udah terlalu banyak Mbak Iren acara-acara seperti itu yang akhirnya cuman sekejap gitu. Habis itu hilang. Gitu Habis ya? itu hilang Betul. gitu. Nah pelestarian
Di sini kan kita ada tanggung jawab lain adalah di sini kita juga memiliki visi untuk melestarikan wastra Melayu supaya ini memiliki posisi yang sama di market fashion dan tekstil gitu kan, itu yang kita inginkan. Nah, yang kita harapkan bagaimana caranya ini untuk diterima oleh generasi muda, karena mereka lah istilahnya market terbesar yang ada saat ini di Indonesia. Itu saya setuju banget sama kata Pak Basri tadi ya, gitu. Kalau kita ngelihat Indonesia, kita melihatnya nih ke internasional nih, global gitu kan, kita selalu melihat ke sana, selalu dijadikan ukuran. Sementara Indonesia ini 270 juta jiwa, ya kan, dengan segitu banyak pulau. Bahkan mungkin kalau kita bicara daerah Riau, baru 0, sekian persen yang ditap oleh teman-teman UMKM di Riau. Gitu. Bagaimana dengan sisanya nih yang masih 99, sekian yang belum dijangkau oleh mereka. Jadi sebetulnya tugas kita di sini adalah memperkuat market yang ada di lokal secara nasional di Indonesia. Baru kita melihat keluar dan jadikan seandainya memang kita bisa eksplorasi untuk keluar negeri, jadikan itu satu reward, tapi bukan menjadi satu priority. Itu sih sebetulnya misi, terutama message dari Wiyasa sendiri. Kita ingin mengajak teman-teman para UMKM untuk eksplorasi market nasional secara luas. Oke, terima kasih Mbak Sera atas kata sambutannya, dan juga mungkin teman-teman dari Wiyasa yang turut serta dalam terus mendukung dan membangun UMKM yang terus ada di Indonesia. Selanjutnya saya juga ingin mendengarkan komentar dari strategi community partner yang dalam hal ini akan diwakili oleh Mas Rifan dari Suara Gembira. Silakan Mas Rifan. Abe semuanya, terima kasih Mbak Iren atas kesempatannya. Terima kasih buat Pak Basri dari perwakilan API Riau dan Asia Pasifik Rayon, Pak Emir dari Tokopedia, dan juga Mbak Sera dari Wiyasa. Berbicara soal kampanye kain ataupun wasra, 3 tahun lalu itu menjadi hal yang tabu buat remaja. Kalau aku berkain dengan apa yang aku pakai saat ini, hari ini ke mall, pasti pertanyaan yang akan selalu muncul dari teman-teman sekitar adalah antara mau kondangan atau habis sunatan gitu. Itu jadi hal yang sangat lumrah terjadi. Dan bagi aku wajar anak-anak muda merespon seperti itu, karena selama puluhan tahun kampanye wasra atau kampanye kain terus diasosiasikan menjadi hal yang kaku, kuno, tradisional, mistis. Ada sebuah pengotakan antara kain Indonesia dan juga fashion secara umum. Padahal seharusnya produk ini harus bisa kita treat atau kita anggap layaknya sebuah produk fashion yang harusnya merespons seiring dengan perkembangan zaman dan juga mampu merespons selera dan juga cita rasa dari remaja Indonesia saat ini. Oleh karena itu menjadi sebuah dorongan besar bagi saya dan mitra saya di Suara Gembira untuk akhirnya menciptakan ratusan hingga ribuan konten bekerja sama dengan para seniman, musisi, figur publik, dan juga kerabat-kerabat kami untuk bisa mempopulerkan kampanye wasra di seluruh Indonesia. Akhirnya puji syukur pada tahun 2021 kampanye kita berhasil ditonton lebih dari 300 juta pasang mata dan menjadi kampanye organik terbesar di salah satu platform media sosial di Indonesia. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kita ingin ini tidak menjadi sebuah tren semata, tapi ini menjadi sebuah gerakan yang berkelanjutan. Dan selalu ketika demand-nya sudah memiliki momentum yang bagus, barrier terbesar selanjutnya adalah supply chain-nya atau produknya. Karena mungkin awalnya banyak remaja yang akhirnya menyukai kampanye berkain, memakai kain yang dikenakan dari lungsuran keluarganya, dari ibunya atau ayahnya, tapi kemudian mereka mengalami rasa jenuh karena produk-produk atau produk kain yang ada, yang turun-temurun dari nenek moyangnya, tidak bisa merespons terhadap selera, baik itu secara warna, secara corak, ataupun gaya yang memang sifatnya bisa relevan seiring dengan perkembangan zaman mereka. Harus sulit bagi mereka untuk bisa mengenakan pakaian yang saya kenakan, misalkan dikombinasikan dengan songket Melayu Daily yang sekarang saya kenakan, yang uniknya sama-sama berwarna hijau dan biru merespons APR dan Tokopedia di Jumpa Pers kali ini. Tapi yang mau saya ceritakan adalah masalah untuk menemukan produk yang tepat menjadi barrier yang besar. Oleh karena itu, ketika teman-teman dari Wiyasa dan juga Pak Basri dari APR bertemu dengan saya, bertemu dengan teman-teman Suara Gembira, kita sadar ada sebuah peluang yang sangat besar, yaitu adalah kita hadir untuk tidak hanya merespons demand, tapi juga menciptakan sebuah produk yang akhirnya bisa relevan dengan permintaan remaja dan juga generasi muda saat ini.
Terlebih lagi kita sadar bahwa saat itu ada sebuah misi yang sangat mulia dari teman-teman Asia Pasifik Rayon adalah ingin bisa mendorong karya wasra menjadi sepenuhnya dimiliki atau sepenuhnya menjadi sebuah produk dalam negeri. Bukan hanya secara hilir, tapi juga hulunya. Menggunakan bahan yang sepenuhnya menggunakan bahan dalam negeri, yaitu rayon dan viskos. Lalu menggunakan corak yang mengembangkan dari kekayaan dan keluhuran nenek moyang kita yang kita modernisasi sehingga relevan dengan selera remaja dan juga dikonsumsi oleh market ataupun pasar Indonesia yang juga bagian dari dalam negeri ini. Hal ini menjadi semakin menarik ketika teman-teman dari Wiyasa menyatakan bahwa Tokopedia hadir selaku mitra dari penyedia pasar kita atau marketplace kita, dan kita merasa bahwa ini adalah sebuah peluang yang lagi-lagi harus kita lakukan secara segera, karena kita merasa bahwa ini adalah kombinasi dan juga kolaborasi yang sangat menarik untuk bisa mempopulerkan wasra di kalangan remaja. Dari situ akhirnya kita hadir untuk bisa menyediakan sebuah produk baru, berkolaborasi dengan penenun siap, sebuah penenun songket di daerah bergaya Melayu yang sangat saya kagumi di daerah Riau, dan akhirnya ini menjadi dorongan untuk menciptakan sebuah produk baru, merespons songket siap yang akhirnya dikembangkan menjadi sebuah produk baru yang bergaya sangat khas Suara Gembira dengan cita rasa para remaja. Harapannya tentunya kampanye Melayu Merindu tidak hanya terjadi satu kali di Riau, tapi juga bisa berkembang karena budaya Melayu adalah budaya nenek moyang yang sangat banyak tersebar bukan hanya di Riau, tapi juga di seluruh penjuru Pulau Sumatera, di daerah pesisir yang ada di Jawa maupun di Sulawesi, dan kita merasa bahwa kampanye ini bisa menjadi sebuah kampanye yang sifatnya bisa berskala Nusantara. Itu saja dari saya, terima kasih, Tabe. Oke, Mas Rifan, mungkin aku boleh tanya sedikit nih. Tadi kan Mas Rifan ada bilang kalau tidak ingin ini tuh hanya jadi tren semata. Ya. Nah, mungkin apalagi sekarang ini banyak generasi muda yang mulai beralih ke budaya-budaya asing, misalnya kayak K-pop, Korea. Nah, mungkin aku pengen tanya sedikit nih, tantangan apa sih yang dimiliki Mas Rifan atau tim dari Suara Gembira untuk tetap membuat generasi muda itu pengen tetap terus menggunakan produk-produk buatan Indonesia? Oke. Secara umum sebenarnya tantangannya adalah jika kita membandingkan bagaimana negara lain melihat sebuah budaya seni budayanya, mereka tidak melihat seni budaya itu sebagai sebuah hal yang tradisional dulu. Tapi mereka melihat seni budaya itu sebagai alat untuk menciptakan budaya populer. Kita melihat Jepang dengan Harajukunya di fashion, dengan anime dan mangganya. Kita melihat India dengan Bollywoodnya. Kita melihat Korea dengan drama Korea, K-popnya, Hallyu-nya. Kita melihat Amerika dengan Disney, Hollywood, dan juga beragam seni budayanya yang akhirnya menjadi budaya populer. Nah, di Indonesia ini agak unik karena selama ini, hampir selama puluhan tahun, kebanyakan narasi yang muncul adalah narasi pelestarian saja daripada pengembangan untuk menjadi sebuah budaya populer. Akhirnya yang terjadi jelas wajar bahwa anak-anak muda Indonesia pasti tidak akan bisa menggemari budaya Indonesia. Karena ketika ditanya mau suka nggak dengan gamelan Jawa atau tabuh-tabuhan gambus Melayu, mereka akan selalu melihat produk ini sebagai produk yang sudah lahir di abad 17-18, sedangkan mereka produk-produk ini dipaksa untuk bersaing dengan musik-musik, misalkan musik barat yang sudah musik produk abad 21 gitu. Ini bukan persaingan antara gambus Melayu melawan orkes Beethoven atau Mozart yang mungkin lahir sama-sama di abad 17-18, tapi ini adalah persaingan yang sifatnya 400 tahun berbeda. Jadi itu tantangan paling besar. Apalagi industri budaya populer ini sudah didukung sangat masif oleh industri medianya. Mulai dari medium TV, media sosial, dan semuanya sangat banyak berbicara tentang itu, sehingga dorongan buat anak muda untuk mengkonsumsi produk mancanegara atau produk budaya asing itu menjadi sangat kuat gitu. Nah, berarti tantangannya sebenarnya adalah kita harus menciptakan sebuah grand design, sebuah transformasi yang akhirnya mengubah persepsi orang bahwa seharusnya seni budaya Indonesia itu bisa menjadi budaya populer. Caranya kita melakukan pengembangan. Dan pengembangan ini terjadi tidak hanya dalam industri wasra atau fashion, tapi juga musik, tari, dan lain sebagainya, yang akhirnya membuat anak muda sadar bahwa seharusnya ini adalah bagian dari identitas yang harus mereka populerkan. Nah, ya ini menjadi upaya yang sangat berat, tapi mungkin terjadi. Buktinya, ya kita berhasil membuktikan bahwa kampanye wasra bisa akhirnya disaksikan ratusan juta pasang mata. Aku sadar bahwa sebenarnya ini punya potensi dan punya
sebuah bakat untuk menjadi budaya populer asal kita bisa melanjutkan ini dan berkolaborasi bersama pihak-pihak yang tepat. Menurut aku seperti itu. Oke, terima kasih Mas Rifan atas jawabannya yang sangat luar biasa untuk terus membuat kita sebagai generasi muda terus cinta dengan produk dan kearifan lokal. Berikutnya saya juga akan mengundang Tokopedia untuk menyampaikan sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Astri Wahyuni selaku Direktur Kebijakan Publik dan Pemerintah Tokopedia yang telah kami rekam sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno, yang saya hormati Gubernur Riau Bapak Syamsuar, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, serta rekan-rekan media yang telah hadir dalam acara press conference Melayu Merindu pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, meski sempat diterjang pandemi, industri tekstil dan fashion mulai bangkit di triwulan 3 2021. Hal ini tentunya menjadi bukti dan harapan bahwa tahun ini industri tekstil dan fashion akan mampu menjadi salah satu pilar pendukung bangkitnya ekonomi nasional. Di Tokopedia, dengan semangat selalu ada, selalu bisa, kami terus mendukung berbagai industri untuk bangkit. Salah satunya industri fashion dan tekstil. Kami memberikan panggung seluas-luasnya kepada para penggiat usaha, membantu masyarakat dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, kami menyediakan platform yang memungkinkan para penggiat usaha kategori fashion menciptakan peluang lewat bisnis secara online. Hal ini terbukti dari data internal kami, di mana tahun lalu kategori fashion wanita masih menjadi salah satu kategori pilihan masyarakat. Di sisi subkategori, kategori perhiasan, aksesoris, dan pakaian wanita menjadi subkategori yang paling laris tahun lalu. Kami akan terus berinovasi dan memberikan panggung kepada para penggiat usaha di bidang fashion melalui serangkaian kerjasama dengan para mitra strategis. Salah satunya seperti hari ini, di mana Tokopedia menjadi official marketplace partner dalam program Melayu Merindu yang dicanangkan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API Riau dan pemerintah Provinsi Riau. Tokopedia akan mendukung program ini dengan menghadirkan official store Melayu Merindu yang bisa Bapak Ibu temukan di aplikasi Tokopedia dengan menggait sejumlah pengrajin dan penggiat usaha lokal Riau untuk memasarkan produk mereka secara online di Tokopedia. Program ini juga merupakan salah satu wujud strategi Tokopedia, yaitu Hyperlocal Initiative, di mana kami mendekatkan pembeli dengan UMKM setempat agar mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh lebih pesat. Kami tentunya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Panitia Besar Melayu Merindu atas kesempatan yang diberikan kepada Tokopedia dalam mendukung industri fashion di Indonesia. Melalui program ini, Tokopedia berharap bisa menjadi platform untuk menciptakan peluang bagi pegiat usaha di industri fashion sekaligus memajukan perekonomian bangsa. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang secara terus-menerus mendukung bangkitnya ekonomi kreatif Indonesia. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga program Melayu Merindu dapat terlaksana dengan sukses. Mewakili Tokopedia, saya mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan maupun support untuk Tokopedia. Terima kasih Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Astri atas kata sambutannya. Nah, di sini juga saya sudah bersama Bapak Emir, perwakilan dari Tokopedia. Nah Pak, melanjuti dari yang Ibu Astri ceritakan tadi, saya ingin bertanya, support seperti apa sih yang Tokopedia berikan kepada UMKM yang ada di Indonesia supaya mereka bisa terus mengembangkan usahanya? Baik, terima kasih Mbak Iren. Selamat pagi rekan-rekan media ataupun peserta press conference di hari ini. Tentunya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan kepada Tokopedia untuk menjadi official marketplace dalam kampanye Melayu Merindu ini. Tentunya kami sangat merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan oleh API BPD Riau maupun juga dari Asia Pasifik Rayon sekaligus dari mitra
kolaborasi kami dari Wiyasa maupun juga dari Suara Gembira atas kesempatannya dan kepercayaan yang diberikan kepada Tokopedia. Kami di Tokopedia didorong dengan misi untuk pemerataan ekonomi digital di seluruh Indonesia, ingin memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha, seluruh perajin maupun pelaku UMKM untuk dapat memasarkan produknya di seluruh Indonesia. Kami sebagai platform asli Indonesia tentunya kalau kita melihat 10 tahun lalu, Mbak Iren, mungkin masyarakat atau perajin di Riau sangat sulit untuk memasarkan produknya keluar Riau. Maka harapannya dengan hadirnya Tokopedia didorong dengan misi pemerataan ekonomi digital di seluruh Indonesia, masyarakat Riau bisa memiliki kesempatan yang sama dengan para pelaku perajin yang ada di Jawa untuk memasarkan produknya melalui Tokopedia. Kami memberikan berbagai macam bentuk dukungan, khususnya untuk di dalam kampanye Melayu Merindu ini, agar produk-produk wastra perajin Riau yang diproduksi langsung oleh para perajin di Provinsi Riau untuk bisa bersaing dan bisa dipasarkan secara lebih luas ke 99% kecamatan yang telah dijangkau oleh Tokopedia saat ini. Kami memberikan berbagai macam bentuk dukungan seperti adanya dukungan bebas ongkir, lalu juga ada bentuk promosi cashback dan juga berbagai macam promo pemasaran lainnya. Harapannya adalah tadi sebagaimana Mas Rifan sampaikan, anak muda yang salah satunya memang sekarang terjadi shifting pasca pandemi karena banyak sekarang orang berbelanja melalui online, saatnya melalui Tokopedia. Kami berharap bisa menikmati, bisa melihat, bahkan bisa membeli produk-produk dari wastra asli produksi para perajin kita di Riau. Kami berharap bahwa tidak hanya dinikmati oleh masyarakat Riau, namun juga bisa menjadi raja di negeri sendiri, sekaligus di provinsi di Riau, tapi juga menjadi tamu yang harum di provinsi lain. Sehingga harapannya produk-produk asli Riau ini bisa mendorong kampanye Tokopedia yang lokal yang juara, sehingga masyarakat dengan memanfaatkan kampanye promo di official store-nya Melayu Merindu, yang dimana itu ada di Tokopedia, harapannya bisa mendapatkan produk-produk ini dengan lebih mudah, dengan lebih murah, lebih efisien, dan bisa dinikmati oleh lebih banyak orang di Indonesia. Sehingga menjadi kebanggaan tentunya bagi para perajin di Provinsi Riau, dan tentunya kebanggaan bagi kita untuk bisa menggunakan produk-produk asli buatan Indonesia. Oke, terima kasih Pak Emir atas jawabannya yang sungguh luar biasa. Oke, berikutnya teman-teman media yang saya cintai, sebelum menginjak sesi tanya jawab, saya ingin menyapa teman-teman akademisi yang sudah hadir melalui Zoom pada pagi hari ini. Di sini ada Ibu Yosefin dari Universitas Kristen Maranatha, Ibu Mangasih Rahayu dari IKJ, dan Ibu Hani Hairani dari IVI. Terima kasih atas kehadirannya. Saya juga ingin menyapa perwakilan peserta Melayu Merindu yang telah hadir di sini. Ada Ibu Arni Ningsi dari Batik Seroja yang dalam program ini berkolaborasi dengan Edelweiss Mode. Selamat pagi Ibu Ning. Selamat pagi. Sehat semua. Sehat. Kemudian saya juga ingin menyapa Katiwi dari Al-Wafa Hijab yang dalam Melayu Merindu ini berkolaborasi dengan Batik Nagori. Selamat pagi Katiwi. Pagi Mbak Iden. Pagi. Pertama saya ingin bertanya pada Bu Ning terlebih dahulu nih. Sepengetahuan kami, Bu Ning ini kan sudah lama menggeluti usaha Batik Seroja. Pastinya udah memiliki konsumen yang setia pada produk-produk Bu Ning. Mungkin bisa diceritakan sedikit apa itu Batik Seroja dan kira-kira apa sih yang membuat Ibu tertarik untuk mengikuti program Melayu Merindu ini? Ya, terima kasih. Sebelum berbincang lebih jauh, kalau beliau itu dimulai dengan berpantun, saya saya buka dengan berpantun. Bila berkata tidak bersantun, bagaikan hidup hendaklah karam. Apabila bercakap tidak berpantun, bagaikan makan tak bergaram. Terima kasih Mbak. Jadi Batik Seroja itu sendiri terinspirasi itu dari sebuah kabupaten di Riau, itu dari Kabupaten Indragiri Hulu. Halo, ya Mbak? Iya Ibu. Ya silakan Ibu. Nah, ya. Jadi terinspirasi dari sebuah ikon, itu ada Tugu Pati, dan ada sebuah danau di daerah Indragiri Hulu itu namanya Danau Raja. Nah, ikon ini sudah sangat luar biasa dan mempunyai cerita rakyat yang berkembang
menjadi sebuah cerita tentang sebuah kesetiaan, kemandirian, bagaimana terbentuknya Danau Seroja di Danau Raja tersebut. Nah, inspirasinya dari situ, sehingga untuk melestarikan dan sekaligus mengembangkan motif-motif dari jiwa muda ibu-ibu ini. Jadi akhirnya alhamdulillah dengan mengikuti Melayu Merindu ini saya sudah lebih mendapatkan sebuah pengalaman bagaimana mengemas sebuah batik yang kemarin itu batik itu biasanya dibuat untuk kondangan, kemudian dan lain-lain untuk acara-acara resmi, ternyata bisa menjadi ready to wear yang menarik tapi tidak meninggalkan kebudayaan dari daerah itu sendiri seperti dari Riau. Demikian, Mbak. Oke, terima kasih Ibu Ning, semangat yang luar biasa walaupun sudah tergolong kata Ibu tadi ibu-ibu tapi tetap jiwa muda. Semangat Ibu dan terus bangkitkan UMKM di Indonesia. Oke. Kalau tadi dari Ibu Ning yang bisa dibilang mewakili pengrajin senior di Provinsi Riau. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Kak Tiwi nih yang mewakili generasi milenial. Kak Tiwi, apa sih harapan Kakak setelah mengikuti program Melayu Merindu ini? Baik, makasih banyak Mbak Iren. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elis Pratiwi dari Awal Hijab yang di program Melayu Merindu ini alhamdulillah dipasangkan dengan batik naluri yang luar biasa. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Wiasa khususnya dan juga Aperia yang sudah mensupport kami dalam program Melayu Merindu ini, sehingga banyak sekali experience baru yang kami dapatkan, ide-ide baru, dan juga kami merasakan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa yang belum pernah kami dapatkan sebelumnya. Dan juga untuk partner-partner yang juga sudah mendukung seperti Tokopedia, APR, kemudian dari pemerintahan juga, dari kementerian dan lain sebagainya, ini semakin menambah semangat kami, Mbak, bahwa insya Allah para pelaku UMKM ini insya Allah bisa maju seperti UMKM lainnya yang ada di nasional. Gitu. Dan insya Allah ini kami semakin semangat untuk berkreasi, kemudian kami juga semakin semangat untuk mengupgrade kemampuan kami, gitu ya, supaya bisa disetarakan nanti dengan skala nasional maupun internasional. Kemudian khususnya kami mau mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada tim dari Wiasa yang sangat amat mengusahakan, yang Mbak Syera, Mas Domet, Mbak Uli, kemudian Mbak Paula dan juga Mbak Cut yang sampai tengah malam pun masih mau jawab chat dari kami, yang masih mau memberikan masukan-masukan. Padahal kami banyak yang suka lalai gitu, tapi teman-teman Bapak dari Wiasa masih mau bersama kami, alhamdulillah, sehingga hari ini masih terselenggara dengan baik launching Melayu Merindu dari semua 12 kolaborasi brand dan juga pengrajin yang ada di Riau. Saya di sini mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih untuk semua dukungannya dari APR, dari Tokopedia, dari API, kemudian juga dari media partner yang lainnya. Semoga setelah hari ini kami semakin semangat karena ini tadi kata Pak Basri awal ya Pak, ini awal bahwa inilah langkah awal kami untuk melaju ke skala yang lebih besar lagi, dan juga yang terpenting bisa lebih nggak hanya sampai di sini, tapi nanti produk-produk kami bisa dipakai oleh masyarakat Riau seluruhnya dan juga insya Allah bisa nasional di Indonesia. Itu saja Mbak dari kami, mohon doa juga supaya kami bisa terus berkarya, semangat dan juga tidak putus asa dengan segala kendala-kendala yang ada. Amin. Kak Tiwi, aku ingin bertanya lagi nih. Kak Tiwi kan sebagai perwakilan generasi muda di Riau yang mencintai wastra Melayu.
Kira-kira ada pesan-pesan nggak buat teman-teman agar mereka juga jatuh cinta pada wastra tradisional, termasuk wastra Melayu? Baik, sejujurnya dari program Melayu Merindu ini semakin membuka mata yang pertama untuk saya untuk semakin mengenal wastra Indonesia yang sejujurnya sebelumnya saya belum terlalu mengenal. Dan tadi Masya Allah ternyata dari Bu Ning, batik Suraja dari Ibu, saya dari Ibu, anak asli Ibu lahir di Amoleh. Mungkin nanti kita bisa bincang-bincang lebih lanjut lagi untuk kolaborasi selanjutnya. Dan jadi untuk teman-teman yang lainnya yang mungkin saat ini belum buka mata hatinya untuk wastra Indonesia, yuk kita lebih kenali gitu, karena kalau bukan kita siapa lagi yang akan mencintai budaya-budaya Indonesia yang sejujurnya memberikan banyak sekali insight gitu, memberikan banyak sekali filosofinya itu begitu luar biasa yang bisa menjadi pijakan bagi kita untuk untuk menjalani kehidupan gitu. Seperti saya mempelajari batik Nagori gitu di Kuansin, ternyata motif-motifnya itu banyak sekali tentang nilai-nilai kehidupan gitu, tentang bagaimana kita bekerja sama, tentang bagaimana kita mencintai kebudayaan-kebudayaan yang ada gitu. Jadi insya Allah juga dari Awasa, Iya, insya Allah juga silakan dari Mbak. Awasa kami akan lebih fokus lagi di campaign-campaign bijak berbudaya seperti sekarang yang saya pakai hari ini itu motifnya lembayung, selembayung. Insya Allah nanti kedepannya setiap seri akan kita buat budaya-budaya lain di kabupaten-kabupaten lain. Baik, terima kasih Kak Tiwi dan terima kasih juga untuk Ibu Ning atas jawaban dan sharing yang luar biasa buat kita semua. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali dari teman-teman media ada yang ingin bertanya pada narasumber kita hari ini. Di sini ada Pak Basri, Ketua API Riau sekaligus Direktur APR, ada Mbak Seira dari Wiyasa, kemudian ada Mas Rifan dari Suara Gembira, dan juga ada Bapak Emi Rizan dari Tokopedia. Mungkin pertama saya akan memberikan sesi tanya jawab untuk teman-teman wartawan yang berada di Jakarta Fashion Hub dulu, kemudian dilanjuti dengan teman-teman wartawan yang berada di Zoom. Nah, mungkin silakan buat teman-teman wartawan yang ingin bertanya bisa disebutkan nama, dari mana, dan ingin bertanya pada siapa. Silakan. Selamat siang, saya Nada dari Jakarta Globe. Saya ingin bertanya kepada para panelis, bagaimana strategi program Melayu Merindu ini menggapai market milenial? Apalagi tadi kan fokus utamanya adalah market milenial kan ya. Dan apakah bisa dijelaskan bagaimana wastra yang dihasilkan dari Melayu Merindu ini mencerminkan style anak muda, baik dari segi style, potongan, warna, dan lain sebagainya? Terima kasih. Dan satu lagi maaf, berapa UMKM pengrajin yang tergabung dalam program Melayu Merindu ini? Dan bagaimana rencana Melayu Merindu untuk mengajak lebih banyak UMKM pengrajin di Riau agar ikut ke program ini? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin yang pertama akan dijawab oleh siapa terlebih dahulu? Mbak Seira? Oke, silakan Mbak Seira. Ya, tadi pertanyaannya bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk bisa menyentuh market generasi muda ya. Oke. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa itu tadi di sini untuk mengangkat seni wastra atau terutama wastra Melayu itu bukanlah hal yang mudah gitu. Jadi memang tantangannya cukup banyak. Nah, dan seperti selama ini yang kita lihat banyak sekali sebenarnya aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang sudah dilakukan berkaitan dengan pelestarian wastra. Nah, cuman kembali lagi bagaimana mengemasnya itu yang paling penting. Nah, di sini dari Wiyasa terutama kami berpikir bahwa jika kami melakukan hal yang sama, berarti tidak dilakukan perubahan. Nah, strategi yang kami lakukan di sini adalah satu, kita berusaha pertama adalah bagaimana caranya untuk tap in digital market. Karena kembali lagi seperti yang kita tahu tadi dari Mas Emir juga bilang gitu ya, bahwa sama-sama kita semua tahu bahwa selama pandemi itu traffic online itu luar biasa sekali meningkat gitu. Terutama kalau kita melihat dari generasi muda, rata-rata mereka pegang gadget, mereka belanja gitu kan. Nah, dari situ kita melihat bahwa ini adalah satu potensi yang cukup besar yang sebaiknya jangan diignore, jangan ditinggalkan di situ. Dan kami melihat di sini bagaimana untuk men-tap market tersebut. Satu, mereka harus onboarding di dalam salah satu platform marketplace yang ada di Indonesia, dan terima kasih sekali kami didukung oleh Tokopedia di sini untuk support. Lalu kedua,
bagaimana caranya kita bisa mencoba blend atau bisa berakselerasi lagi gitu untuk bisa diterima oleh para generasi muda gitu dengan gaya yang sesuai dengan marketnya gitu. Nah di sini kita mencoba berkolaborasi dengan komunitas. Nah itu yang kita lakukan. Kami bekerja sama, kami berbicara karena kembali lagi di sini mungkin Mas Rifan tadi juga sempat bilang ya, kalau kita ngomong mengenai wastra yang terlalu dalam mungkin ya gitu. Nah itu yang akhirnya agak sulit gitu untuk diterima oleh market saat ini, apalagi ke generasi muda. Mungkin yang sering saya dengar nih kalau saya diskusi sama teman-teman di Suara Gembira, nomor satu adalah gimana caranya generasi muda cinta dulu, jatuh cinta dulu nih sama produk, sama wastra gitu, baru berikutnya yang lain-lain. Nah disinilah makanya kami melihat, kita melihat ada dua opsi. Selain satu, untuk distribution channel sudah pasti kita dengan digital platform, dan mungkin kita akan melakukan aktivitas-aktivitas offline berikutnya. Lalu berikutnya juga kita pasti tap in dengan community, dengan beberapa media partner untuk bisa membantu juga gitu, karena kembali lagi kami tidak bisa berjalan sendiri. Pengrajin sendiri pun, UMKM sendiri pun tidak akan bisa berjalan sendirian jika tidak ada support system di dalamnya. Jadi kami dari sini melihat dari situ, dan kami melihat bahwa ini harus terus dijalankan dan harus diupayakan, dijahitkan menjadi satu payung gitu, dan aktivitas tersebut tidak hanya berhenti sesaat tapi itu terus berlanjut. Jadi itu yang kami lakukan, dan ya itu tadi pengenalan mengenai wastra sendiri pun tidak bisa disampaikan oleh orang-orang yang bisa dibilang mungkin lebih mature gitu, pasti akan susah blend in-nya gitu. Jadi memang itu harus disampaikan dengan seusianya ya, dengan generasi muda saat ini gitu. Nah mungkin disinilah kolaborasi ini terjadi gitu, dan ada dua sisi yang kami ambil di sini, wastra, seni wastra mengenai berkain itu sendiri, dan kalau saya mungkin nanti saya bisa dikoreksi ya Mas Rifan gitu, bahwa seni wastra itu Indonesia itu sebenarnya bukan hanya wastranya tapi mungkin seni berkainnya, kurang lebih seperti itu ya Mas gitu. Nah kedua adalah bagaimana caranya kita bertransformasi untuk menjadi produk-produk ready to wear yang bisa menemani kita dalam keseharian melakukan aktivitas. Jadi bukan cuma fashion outer atau apa, bukan gitu, sampai tas, topi gitu, dan segala macam diproduksi oleh teman-teman yang ada di Melayu Merindu. Jadi di sini kita mengedukasi melalui wastra itu sendiri. Yang berikutnya adalah mencoba bisa masuk ke market mereka dan bisa mencoba membuat generasi muda ini menjadi jatuh cinta untuk bangga memakai wastra Nusantara, terutama wastra Melayu. Cukup jelas ya Mbak ya. Mungkin berikutnya bisa dilanjutkan untuk ya. Terima kasih Mbak Seira. Ya. Mungkin dari Pak Basri atau Pak Emir atau mungkin Mas Risan pengen menyampaikan atau menyambungkan apa yang dikatakan Mbak Seira, silahkan. Mungkin ada dari Pak Basri. Boleh. Oke. Mungkin saya hanya ingin menambahkan sedikit dari pertanyaan wartawan terkait dengan produk apa yang diciptakan gitu ya. Satu hal yang penting dalam wastra Indonesia itu adalah kita selalu selama ini apa yang membuat wastra Indonesia jadi kurang ramah dan juga kurang digemari oleh generasi muda adalah karena dibandingkan dengan industri fashion mancanegara itu sudah didukung dengan beragam amunisi yang sifatnya mencoba untuk mendekatkan mereka terhadap selera pasar. Kalau misalkan di luar negeri brand-brand papan atas itu tuh pasti selalu udah berlangganan sebuah platform misalkan WGSN gitu ya, sehingga mereka tahu tren forecast, mereka tahu baik dari segi Pantone, dari segi corak, dari segi motif, bentuk dan lain sebagainya. Sedangkan yang terjadi banyak pengrajin di Indonesia yang sekarang ini memiliki keterbatasan akses untuk bisa memprediksi tren dan juga cita rasa remaja atau generasi muda. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah mereka menciptakan berdasarkan insting atau obrolan tetangga aja gitu. Misalkan tetangganya bilang, sekarang tuh yang lagi ngetren tuh baju-bajunya tuh yang ngejreng-ngejreng. Akhirnya pengrajinnya ya bikin baju yang ngejreng-ngejreng gitu. Padahal sebenarnya ngejreng ini kan sebuah hal yang sangat luas gitu ya, nggak sesederhana itu. Kalau di luar negeri mereka benar-benar jelas banget. Pantone-nya kode warnanya apa, coraknya itu motifnya apa. Misalkan sekarang lagi dikasih tahu kita harus fokus ke produk yang asimetris, produk yang oversize gitu-gitu. Kalau bikin gini bentuknya ini, dan itu nggak bisa dimiliki. Nah,
Dari situ akhirnya yang kita lakukan, makanya ketika ada kolaborasi Suara Gembira bareng sama salah satunya adalah penenun atau pengrajin songket di Siak, yang kita respons adalah kita ambil produknya, lalu kita ciptakan sebuah produk baru berangkat dari songket tersebut untuk menjadi sebuah produk baru yang akhirnya bisa sesuai dengan taste mereka. Jadi kita lakukan proses mix media, di mana songket benar-benar proses tenun, kita lakukan lagi proses batik dengan multi layernya, sehingga akhirnya ketika produknya itu jadi, orang melihat bahwa ini adalah sebuah produk yang bagi mereka bisa mereka kolaborasikan atau mereka bisa padu-padankan dengan busana keseharian mereka yang ada di lemari mereka, sehingga akhirnya mereka bisa menggunakan itu dalam kegiatan sehari-hari. Nah, produk itulah yang akhirnya diciptakan oleh kita. Nah, untuk menciptakan itu berarti kan kita harus melakukan banyak riset dan pengembangan terhadap warnanya, terhadap penyederhanaan motif, itu juga satu yang penting. Karena sekarang yang ada di gerai-gerai belanja ibu kota itu udah nggak ada toko-toko gaun barat, gaun Eropa yang masih menjual corak era Victorian abad 18. Mereka semuanya udah melakukan transformasi dalam corak dan modernisasi sehingga jauh lebih sederhana. Nah, proses penyederhanaan ini tapi tetap nggak keluar dari akarnya, itu penting. Lalu terakhir, yang paling penting adalah sekarang pengrajin itu banyak menciptakan sebuah produk tapi tidak berpikir seperti layaknya brand. Jadi mereka bikin produk dengan corak yang bagus, tapi ya udah gitu. Biasanya kalau misalkan mungkin mbaknya yang tadi bertanya, dilihat sebuah kain, kita nggak bisa tahu ini produk apa. Tapi kalau misalkan kompetitor, kita sebut kompetitor ya, produk global misalkan, produk-produk yang udah logonya gede-gede, Gucci, Chanel, itu semuanya mereka sudah berorientasi bahwa produk itu adalah brand, sehingga brand punya value lebih dari hanya sekedar logo. Nah, yang harusnya dilakukan adalah kita bisa melakukan sebuah imposisi brand yang kuat dalam sebuah produk pengrajin, sehingga produk karya wasra itu punya komponen branding yang kuat. Dan itu yang akhirnya dilakukan Suara Gembira. Kita mau mencoba memperkenalkan bahwa harusnya produk wasra itu punya komponen branding yang kuat, yang juga tercantum dalam karya wasranya. Itu yang dilakukan oleh Suara Gembira, makanya kita banyak mengenalkan tulisan Suara Gembira yang kita batik, yang kita buat menjadi sebuah corak, dan akhirnya orang jadi bisa tahu bahwa ketika kain itu dipakai, itu kain buatan Suara Gembira. Kita mendorong itu supaya terjadi, dan akhirnya terjadi sebuah penambahan nilai atau value addition yang sebenarnya selama ini nggak terjadi karena produk itu hanya dinilai berdasarkan produknya aja, sehingga sangat margin sensitif. Itu yang kita ingin highlight. Oke, mungkin terima satu kasih, lagi Mas aku Rifan. boleh kasih tahu ya. Boleh, silakan. Ini kebetulan tadi karena Mas Rifan juga menyebutkan bagaimana wastra itu bisa bertransformasi gitu kan untuk bisa disesuaikan dengan tren market. Nah, kalau bisa dibilang ini adalah salah satu karya dari pengrajin yang ada di Riau, dari batik jalur Kuansing. Ini awalnya dia bikin itu semua motifnya itu bisa dibilang kuno ya, kuno satu, lalu kedua dia juga bukan membuat motif, tapi bahkan yang sering kita temuin mereka itu mengimplementasikan objek menjadi satu bentuk ilustrasi gitu ke dalam bentuk batik. Ternyata dari kita memberikan diskusi, kita ngobrol-ngobrol dan segala macam dengan batik jalur ini gitu, ternyata mereka bisa melakukan satu transformasi yang cukup signifikan gitu. Dan ini yang bisa salah satunya yang kita lihat yang aku pakai sekarang gitu, bahwa mungkin ini kontemporer ya, Rifan ya gitu. Nah, ini kontemporer gitu, nah dengan teknik cipratnya dan lain-lain gitu, yang mungkin biasanya itu pengenalannya itu sekarang tuh banyak di Jawa gitu, tapi ternyata di Riau bahkan pengiriman barangnya aja nih, dia mengirimkan ini aja tuh butuh waktu nggak bisa 1-2 hari, dia harus nyari kurir dan segala macam, itu butuh lebih dari 2 hari ya untuk dia ngirimin barang kain-kain ini. Dan ternyata mereka bisa melakukan transformasi yang luar biasa. Makanya itu saya bilang sayang sekali kalau potensi tersebut tidak disentuh gitu, tidak tersentuh. Seandainya disentuh pun mari kita bersama-sama bisa membuka akses untuk mereka gitu, untuk mendapatkan posisi yang sama. Oke, terima kasih Mbak Seira. Mungkin mau ada tambahan lagi dari Pak Basri atau Pak Amir mungkin? Saya. Oh, Pak Basri. Oke, silakan. Dari Mas Yakub dari Kompas, tapi saya jawab dari yang pertama ya, dari kawan dari Jakarta. Jadi begini, kalau dilihat api itu satu baru belum setahun juga usia setelah kita reaktivasikan. Nah, kemudian yang kedua tadi ada pertanyaan Mas Yakub, APR di sini apa? Jadi begini, kawan-kawan pers. Pertama, APR
bicara bukan benangnya, bukan kainnya, tetapi ke passion. Yang pertama kita lakukan, jadi untuk menanyakan apa menjawab sekaligus tadi pendapatkan dari Mas Rifan, kemudian saya strategi apa, passwordnya paling pertama adalah kolaborasi. Tapi kolaborasi yang tulus, bukan kolaborasi tapi bersifat komersial. Kalau komersial, nafasnya pendek sekali, karena kita bicara masalah uang, bukan lagi pendampingan. Jadi keterlibatan APR di sini bisa dari tanya sama pesertanya hampir nol dari awal. Ya, kita hanya memperkenalkan kawan-kawan pengrajin, ini loh bahan baku. Jangan pula kita banggakan nasi goreng, tetapi berasnya dari luar. Jangan kita pula banggakan batu-batu kita banyak, tapi bahannya kartu yang kita impor dari luar, kan begitu. Nah, ini kita mulai perkenalkan apa itu viskos, kenapa dia lebih ramah dan seterusnya. Jadi keterlibatan kami adalah memperkenalkan, terus kemudian mendorong, sekaligus saya jawab lagi 3 dari Mas Yaki, bahwa APR itu ya baru juga 3 tahun usianya, kemudian telah meluncurkan 2 bulan 3 bulan lalu yang namanya APR 2030 atau APR 2030. Jadi komitmen untuk Sustainable Development Goals. Ya. Ada macam-macam di situ. Salah satunya adalah bagaimana kami berpartisipasi untuk membentuk semacam textile hub di negeri kami. Di negeri maksudnya di bumi Lanjangan Kuning ini. Tidak mudah memang karena industrinya baru serang. Tidak ada yang buat benangnya, tidak ada yang kainnya, kasihnya juga sedikit, tidak lihat apinya juga udah mansuri, sudah hidupkan kembali. Untungnya semangat kawan-kawan ini yang saat ini beranggota 30, mudah-mudahan setelah acara ini bisa banyak, ya pasti ada fashion design lama. Jadi itu perannya APR, memperkenalkan, kemudian mendorong. Tapi yang lead adalah API. Ya. Nah tadi sekaligus menjawab strategi kolaborasi. Ya. Jadi kita lihat, ya pasar itu sudah berubah. Customer sudah behavior sudah berubah. Jangan pula produsennya nggak berubah. Jadi harus berubah, open mind, terbuka, dan kemudian mencari pasar-pasarnya, kira-kira yang mana ini. Jangan pasarnya semuanya berkiblat ke fashion show itu terus kemudian dia akan menjadi brand yang besar dari dunia. Bukan. Itu mungkin salah satu. Tapi kita bilang target yang middle size market ini gede. Jadi kemudian tentu dari para pengrajin, para fashion designer yang berada kerja keras itu luar biasa. Tadi ada Putri sama Kim. Itu 2 contoh yang berbagi yang lain-lain. Kalau waktu kita ada lakukan semua. Jadi upaya sungguh-sungguh dari pengrajin, fashion designer, kami di asosiasi, itulah nanti yang bisa membuktikan memang pasti ada nanti barriers, ada masalah, ada kendala. Tapi kita selesaikan, kita hadapi saja. Yang terakhir adalah bagaimana upaya Pemda, upaya pemerintah, upaya kementerian sungguh-sungguh dan secara konstan ya untuk membatasi arus para masuk dari luar. Karena dunia ini terlalu cepat di copy paste. Dikeluarkan oleh Riau, oleh pengrajin Riau, itu laku copy paste sama negara lain untuk dijual dari misalnya. Jadi semua ini tidak satu-satu. Saya kira disitulah perannya API, kemudian APR itu sangat tidak banyak karena kita lihat ini adalah para pengrajin berkolaborasi dengan desainer, kita mendampingi dan kemudian ada teman-teman dari Tokopedia, ada suara gembira memperkaya upaya yang sangat-sangat kecil. Saya kira itu, mudah-mudahan menjawab Mas Yakob semua kawan dari Jakarta. Iya, terima kasih Pak Basri atas jawabannya yang luar biasa. Mungkin sudah cukup jelas Mbak dan Mas Yakob. Oke, kalau begitu. Ada pertanyaan dari siapa sebenarnya? Ada dari bisnis Indonesia ya Mas Rian, bahwa apakah kedepannya APR dan timnya akan berekspansi lebih luas lagi selain untuk di luar wilayah Riau. Saya karena hari ini acaranya adalah API, adalah program Melayu Merindu, terus yang menjawab sepatutnya bahwa kita hanya ekspansi di Riau. Kita fokus acara ini ke program Melayu Merindu. Terima kasih Mas Rian. Oke, terima kasih Pak Basri. Oke, berikutnya untuk pertanyaan selanjutnya silakan Mbak, boleh diperkenalkan nama dan juga dari mana, dan silakan pertanyaannya.
boleh dicetak dulu. Di bawahnya, Mas. Ya. Oke, silakan, Mas. Tes. Oke. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih sebelumnya. Aku ada beberapa pertanyaan untuk beberapa panelis. Yang pertama tadi sepertinya belum terjawab Mbak, yang berapa jumlah UMKM yang bergabung di dalam Melayu Merindu. Kedua, tadi menyinggung produk ready to wear di dalam ini. Nah, itu produk apa aja yang udah diproduksi sampai dengan saat ini dan target ke depan itu seperti apa aja? Dan bisa dirinciin lagi itu, maksudnya kayak misalnya kaos tuh dikombinasikan seperti apa dan seperti apanya itu. Terus untuk Tokopedia sendiri, selain kupon gratis ongkir ataupun voucher diskon itu, apa sih dukungan dari Tokopedia untuk produk-produk UMKM Indonesia termasuk Melayu Merindu ini? Apakah ada, tadi kan ada disebutkan kendala untuk mengantar itu butuh 2 hari, apakah ada sistem COD di sana atau seperti apa untuk dijemput langsung atau seperti apa untuk Tokopedia sendiri? Dan terakhir untuk Pak Basri itu, dari kolaborasi ini apa yang diharapkan dari Bapak dalam kolaborasi ini sih Pak? Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Mas. Mungkin untuk jawaban pertama mungkin akan aku serahkan ke Mbak Sera untuk pertanyaan Masnya. Silakan Mbak Sera. Ya, oke, terima kasih. Untuk jumlah pengrajin yang ada di Melayu Merindu ini, kurang lebih semua itu total ada 12 pengrajin, baik tenun maupun batik, tenun Riau dan batik Melayu ya, tenun Melayu dan batik Melayu. Lalu ada 12 brand Riau gitu. Sebenarnya total itu kalau untuk brandnya itu ada sekitar 9 brand. 9 brand lokal gitu yang ikut di situ. Nah, kebetulan di sini untuk pihak-pihak yang di luar Riau ini kita hanya membantu mengkolaborasikan dengan pengrajin karena memang jumlah pengrajin itu lebih cukup banyak. Jadi sayang kalau tidak dieksplor lagi. Mungkin itu. Lalu berikutnya apalagi Mas? Maaf. Oke. Nah, untuk kategorinya sendiri di sini banyak ya gitu. Jadi ada menswear, lalu ada juga kalau untuk fashion wanita itu sudah jelas gitu, dan kita juga ada fashion muslim gitu, mulai dari gamis, tunik dan lain-lain. Dan pastinya untuk fashion wanita sendiri in general, apalagi kalau ke targetnya generasi muda, itu kita mulai dari obi, ada outerwear, lalu juga ada pants gitu kan, ada celana, lalu ada kain juga pastinya gitu, dan dengan beberapa outer hoodie dan lain-lain itu kita produksi juga, diproduksi juga oleh teman-teman, oversized shirt gitu, kurang lebih kategori yang memang demand-nya tuh cukup tinggi gitu, terutama untuk di platform online ya, kita sesuaikan. Lalu berikutnya untuk fashion dan aksesoris, mulai dari bags sampai dengan bucket hat gitu, jadi itu juga diproduksi. Jadi ini memang kategorinya itu cukup banyak gitu, dan pastinya nggak cuma stop pada saat launching ini, tapi produk itu terus akan kita upload secara terus-menerus, jadi pasti jumlahnya akan makin besar gitu. Oke, terima kasih Mbak Sera. Ya, gimana Mas? Sudah cukup menjawab jelas untuk pertanyaan dari Mbak Sera? Oke, berikutnya untuk pertanyaan untuk Pak Emir. Silakan Pak Emir. Baik, terima kasih Mas untuk pertanyaannya ke Tokopedia. Jadi yang pertama sebetulnya tadi dukungan apa yang Tokopedia berikan untuk para pelaku UKM lokal khususnya maupun juga ke Melayu Merindu secara khusus karena di acara hari ini. Jadi memang kami di Tokopedia memang berfokus Mas untuk terus meningkatkan dan memberdayakan para pelaku UMKM lokal, perajin lokal untuk berdaya secara digital di Tokopedia. Sebagai contoh misalnya adalah kami di Tokopedia merupakan salah satu kolaborator awal sejak program Bangga Buatan Indonesia dicanangkan oleh pemerintah untuk menunjukkan bagaimana kita bisa sebetulnya bangga dengan produk-produk buatan lokal kita. Dapat dilihat di dalam aplikasi kami memiliki laman khusus Bangga Lokal, di mana laman ini mengkurasi produk-produk asli buatan Indonesia, produk-produk perajin lokal Indonesia, dan produk-produk UMKM lokal kita untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama, memasarkan produknya secara digital ke seluruh Indonesia melalui Tokopedia. Lalu khusus untuk misalnya Melayu Merindu, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Syera juga, bahwa dukungan kami saat kami menghadirkan ada toko khusus, toko official milik Melayu Merindu yang nanti akan diisi oleh perajin-perajin
wastra Melayu dari Provinsi Riau saat ini yang memang nantinya akan bisa dipasarkan produknya melalui Tokopedia. Kami juga memberikan dukungan secara terus-menerus. Jadi sama dengan Mbak Syara, kami di Tokopedia harapannya konsistensi dari Melayu Merindu ini tidak hanya 1, 2, 3 bulan, tapi juga bisa terus berkelanjutan. Sehingga memang kalau tujuan kita ingin menyukseskan bangga buatan Indonesia, bangga menggunakan produk Indonesia, maka harapannya wastra Melayu yang dikurasi oleh Melayu Merindu, produksi dari para perajin lokal di Riau, itu dapat menjadi salah satu contoh atau benchmark bagi para perajin-perajin maupun bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia gitu, bahwa memang kita bisa dan memang harus bisa dan kita harus bangga. Apapun itu nanti misalnya challenge itu, tantangan itu pasti ada, tapi kami di Tokopedia selalu percaya yang terpenting adalah kita mulai aja dulu Mas gitu, sehingga dengan langkah kecil ini yang harapannya adalah bisa menjadi contoh dari para pelaku dan perajin usaha lainnya untuk bisa menyusul, sehingga akan lahir Melayu-Melayu Merindu lainnya, dan tentunya wastra Indonesia, wastra lokal kita yang sangat kaya ini juga bisa naik di panggung nasional dan menjadi raja di negeri sendiri. Lalu tadi yang kedua pertanyaannya adalah mengenai pengiriman ya Mas, begitu. Jadi memang kami di Tokopedia didukung oleh berbagai macam layanan logistik, mulai dari layanan antar dalam kota maupun juga luar kota. Kami berikan kebebasan kepada para pelaku usaha, para perajin, maupun juga kepada para pembeli untuk bisa memilih layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka Mas, begitu. Jadi apabila memang layanan dalam kota, kami memberikan berbagai macam layanan, mulai dari layanan instan, lalu juga layanan pengiriman di hari yang sama, lalu juga ada layanan ekspres reguler menggunakan partner-partner logistik kami. Jadi memang untuk pengiriman layanan itu kami berikan kepada pilihannya kepada para pembeli, yang nanti juga para kurir ini juga bisa disetting atau dipilih oleh para penjual juga Mas, gitu. Jadi memang kami serahkan kepada masing-masing pembeli dan penjual untuk bisa menentukan mekanisme kurir mana yang akan dipilih. Begitupun juga untuk pembayaran, kami memberikan berbagai macam metode pembayaran, mulai dari secara digital maupun pembayaran lainnya, dengan bekerjasama dengan berbagai macam penyedia jasa pembayaran, sehingga memang dari kami juga memberikan kebebasan Mas kepada pembeli untuk bisa menggunakan layanan pembayaran yang dipilihnya dan yang paling nyaman yang mana. Karena memang platform kami adalah platform yang inklusif, sehingga harapannya semakin banyak metode layanan pembayaran, semakin banyak metode layanan pengiriman, harapannya juga semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses produk-produk lokal yang dijual di Tokopedia. Mungkin begitu Mas jawabannya. Oke, terima kasih Pak Emir atas jawabannya. Gimana Mas, sudah cukup jelas? Oke, berikutnya mungkin Pak Basri bisa menjawab pertanyaan tadi Masnya. Silakan Pak Basri. Jadi soal harapan ya, kedengaran suara saya kan? Kedengaran Pak, silakan. Oke, tentang kolaborasi harapannya tentu sudah disampaikan tadi Pak oleh kawan-kawan dari biasa, dari Pemda, tapi dari sisi APR sendiri, satu, agar industri tekstil dari tanah Riau ini itu bisa juga memenuhi perubahan perilaku, perubahan konsumen yang terjadi, ya. Jadi dikenal, jadi tidak hanya kaku warna itu, jadi dengan dampingan seperti ini, saya kira juga banyak lagi upaya-upaya serupa nanti bisa dilakukan, tidak hanya kami ya, dan biasa mungkin teman-teman yang lain bisa juga. Jadi supaya dikenali, kemudian untuk memenuhi pasar yang sudah berubah. Tadi ada tuh yang dari siapa? Siti Asra saja tuh ya. Siti Asra itu benar sekali dari Riau Posko. Dia bilang bahwa wastra tradisional itu ada dengan harga yang mahal, kemudian lama proses pembuatannya karena di eksklusif. Nah, yang ini harus kita rubah. Ya. Karena kalau sudah mahal, kemudian pakamnya itu saja dan proteksi dan segala macamnya. Jadi itu nanti akan dijauhkan oleh anak-anak muda. Menurut saya, karena apa? 65 juta dari gross 70 juta. Saya bicara mengenai milenial dan Gen Z. Itu pasar yang besar. Jangan anggap mereka tidak bisa belajar. Ya. Masih bisa cerita harga seminggu seberapa itu mereka bisa angkat. Itu market yang besar. Tapi jangan pula dimahal-mahal. Jadi benar pertanyaannya. Itu nanti biar mungkin Iwi dan kawan-kawan dari biasa bisa dijawab. Jadi harapan kami dari APR adalah sekali lagi yang kami ini sangat senang, ya, strategi itu supaya satu, tidak hanya industri tekstil produk tekstil di Riau dibangkit, tapi juga industri TPD tanah air
sebesar 4 juta. Bapak Ibu sekalian, pasar kita ekspor dari dalam negeri sekitar 24 miliar US dollar, ya, yang diekspor kita sekitar 13-12, itu hampir 10 tahun, hampir 10-11-12. Nah itu harus kita dorong terus. Tapi jangan lupa pasar dalam negeri ini ini yang harus kita kerja, dan mudah-mudahan saya berharap bahwa ketika APR yang ada di Riau, anak-anak muda, pengrajin-pengrajin di sana bisa mendapat manfaat. Bagaimana supaya ini bisa kita kolaborasikan bersama untuk menghasilkan produk-produk yang terkait dengan budaya dan kearifan lokal. Kira itu tadi ada lagi pertanyaan, Iren, dari siapa sih? Dari Dea Bisnis Indonesia, Pak. Pertanyaannya, apa tantangan terbesar bagi APR dalam memasarkan produk Wastar tersebut? Dan bagaimana respon dari masyarakat terhadap program Melayu Merindu ini? Silakan Pak Basri. Saya kira kita nanti lihat ya, kita lihat responsnya. Tapi tantangan terbesar bagi kami adalah satu, ya, karena APR-nya mungkin, tapi dari asosiasi perpastilan. Kebetulan saya jadi ketua Ibu Riau dengan beberapa teman-teman anggota di kantor sana. Tantangan kami adalah jumlah kami kecil, rata-rata UMKM. Kalau kalian teman-teman tahu di asosiasi perpastilan yang lain itu rata-rata pabrik bicara. Kalau ini pengrajin, ya. Tapi syukurlah dengan bantuan dari kementerian, KMS tempat, dan Tokopedia dan kayak suara gembira dan biasa, itu kita sudah sampai pada hari, sekali lagi ini awal, ya, banyak PR yang harus dilakukan. Maka dorongan bersama diperlukan, karena tantangan tidak akan selesai kalau kita nggak diskusi. Karena kalau bagi kami, begitu ada Tokopedia dan memberikan ongkir yang gratis, itu sebuah kehormatan bagi kami di API Riau, ya, dan itu harus kami utilisasi dengan baik. Jadi dari Riau, dari investor dari API Riau akan menggandeng properti kaya dan pemerintah untuk menyerap produk, dan jadi kita itu bukan untuk menyerap produk ya, tetapi kita memasarkan dengan kolaborasi berbagai pihak. Karena eksportis APR bukan di situ, ya. Jadi saya kira itu jawaban saya. Kemudian pemerintah sudah mewajibkan KM sudah untuk membeli produk dalam negeri. Benar sih membeli, tapi kan kita bisa lihat kalau produk dari luar murah kadang-kadang terganggu produksi dalam negeri, ya kan? Jadi misalnya baju seragam, coba tanya, ya misalnya berapa di satu sebuah provinsi, berapa yang melibatkan UMKM, berapa yang melibatkan desain dalam, pasti jawabannya agak mencengangkan. Jadi itu sebuah challenge masih dari investor. Dan saya kira bahwa ketika cuma bangga buatan Indonesia, kan selanjutnya yang dikampanyekan oleh kawan Parekraf, Rojali, rombongan jadi beli, gitu. Jadi saya kira beli produk kreatif Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Basri atas jawabannya, luar biasa. Kemudian mungkin dari Leonard, Investor Daily. Tadi sudah bisa jawab. Oh, sudah dijawab oleh Pak Basri? Oke, baik. Terima kasih Pak Basri telah membantu menjawab pertanyaan dari Mas Leonard. Oke, berikutnya mungkin masih ada pertanyaan lagi? Itu dari apa? Oh, dari Siti Azura. IDN Times, ya, Siti Azura juga ada, silakan. Siti Azura ingin bertanya dari Riau. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk permintaan yang tinggi? Mengingat konsep yang ditawarkan ya, karena kan mungkin ada supply, ada demand yang tadi kan. Bagaimana supaya mereka ini bisa menyuplai untuk demand yang tinggi? Mungkin silahkan bisa dijawab oleh Mbak Sera. Ya, silahkan. Itu tadi kenapa pentingnya kita melakukan edukasi dan program pelatihan ini ya, gitu sebelum mereka onboarding di marketplace,
gitu. Jadi itu tadi pemahaman bagaimana mereka mempersiapkan diri, bukan hanya pengetahuan mengenai digital, tapi juga bagaimana mereka bisa berstrategi untuk mempersiapkan produk-produknya yang terkait dengan produksi. Dan ini juga terkait dengan supply chain pastinya. Gitu. Nah, jadi hal ini yang kami berikan gitu, ke para UMKM Riau yang ada di Melayu Merindu. Kami mengajarkan bagaimana pentingnya memanage inventory atau stock management. Jadi kita memang memberikan edukasi sampai detail gitu, sampai hal tersebut gitu. Tapi memang itu bukan hal yang mudah. Kembali lagi kami juga memberikannya disesuaikan juga gitu dengan kemampuan dari mereka gitu, disesuaikan juga. Makanya kalau untuk strateginya pada saat ini di Melayu Merindu kami setiap kolaborasi itu mereka menghasilkan 12 SKU, 12 produk dengan quantity yang memang mungkin tidak terlalu besar ya gitu, tapi paling tidak dari sisi kalau mereka onboard di marketplace mereka itu aman gitu. Jadi quantity-nya sendiri pun 12 sampai dengan 24 gitu. Jadi itu sebenarnya quantity yang cukup bisa dibilang tidak terlalu memberatkan untuk UMKM, tapi juga istilahnya bisa mensuplai kebutuhan market gitu, kurang lebih seperti itu. Dan dari kategori-kategori tersebut 12 SKU tersebut merupakan varian yang menurut kami itu adalah aman gitu, kurang lebih bukan begitu ya Mas. Jadi istilahnya aman gitu. Kalau cuma 2 atau 3 produk otomatis orang tuh udah nggak tertarik untuk lihat kadang gitu loh. Tapi kalau misalkan 12, 8 itu sudah bisa menjadi kita memberikan banyak variasi gitu kan untuk mereka memilih. Oke, terima kasih Mbak Saira. Berikutnya ada pertanyaan dari Bima Prakasa, IDN Times. Ingin bertanya kepada Ibu Ning dan juga Mbak Tiwi sebagai pelaku UMKM. Apa yang menjadi tantangan atau hambatan terbesar dari pengrajin atau produsen wastra ini? Apakah dalam penentuan desain atau mungkin eksekusi pembuatan produk, pemasaran, atau yang lainnya? Silakan mungkin dari Bu Ning atau Mbak Tiwi. Siapa yang ingin jawab duluan? Silakan Mbak Tiwi. Kirain saya pamit dulu ya. Oh iya Pak Basri, terima kasih Pak Basri. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pak Basri. Salam. Ya. Kemudian silakan Mbak Tiwi mungkin boleh dilanjutkan. Oke Mbak, kalau dari kita sendiri yang terutama dari awal, kita karena baru pertama kali juga bikin produk yang ada wastranya dan kemudian daily wear yang bisa digunakan sehari-hari. Jadi kendalanya itu di desain sih untuk mau offline, bagaimana desainnya tetap bisa dipakai sehari-hari, tapi ada wastranya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga dari segi pemenuhan kainnya, kain batiknya itu juga agak kendala karena untuk membuat batik itu cukup lama waktunya, jadi kita harus menunggu itu dan untuk dikombin lagi dengan penjahit kami gitu. Dan mungkin kendala-kendala yang ada itu tapi tetap masih bisa bisa diatasi sih, nggak terlalu menjadi kendala besar yang kita mengangkat. Oke, terima kasih Mbak Tiwi atas jawabannya. Oke, mungkin masih ada pertanyaan lagi? Oke, kalau begitu Bapak Ibu, teman-teman media dan semua yang mengikuti acara ini dari saluran-saluran streaming kami, demikianlah press conference dalam rangka peluncuran Melayu Merindu di Tokopedia. Silakan segera klik aplikasi Tokopedia-nya, cari produk Melayu Merindu, pilih produk yang kalian inginkan dan check out. Mari cintai wasra Melayu, cintai wasra Nusantara, bangga buatan Indonesia. Sebagai penutup saya akan berpantun lagi. Jika tuan nak beli palekat, belilah pula secawan madu. Tuan puan sanak karabat, mari sukseskan Melayu Merindu. Saya Iren Girvin, pamit undur diri. Terima kasih.